Seperti judulnya, jadi kita bahas penyakit tropis tentang difteri. Pembahasan tentang epidemiologi, etiologi, penularan, gejala dan tanda laboratorium, dan terakhir tentang pengobatan. Difteri di Amerika itu ditemukan tahun 1940 ya. Jadi ada sekitar 18.000 kasus ya, naik turun sampai ke tahun 1980 ini hampir sudah tidak ada kasusnya gitu ya. Di Indonesia itu eh, ditemukan terakhir tahun 2014 itu ada sekitar 421 kasus. Dulu pernah hampir tidak ada kasusnya karena sudah ada vaksin ya. Kemudian tahun 2014 ini naik kasusnya, terutama di daerah Jawa ini ya cukup banyak gitu. Karena eh, ternyata toksin ini bisa dipindahkan pada Corynebacterium diphtheriae. Jadi difteri disebabkan oleh bakteri namanya Corynebacterium diphtheri, di mana itu yang tidak memiliki toksin itu bisa ditularkan oleh bakteri yang memiliki toksin. Jadi difteri itu ada dua, yang memiliki toksin sama tidak toksin. Nah, protein ini, gen pengkode toksin ini bisa ditularkan dari suatu bakteri ke bakteri lainnya oleh virus namanya bakteriofaga gitu ya. Jadi bisa bakteriofaga ini pada awalnya masuk ke bakteri Corynebacterium diphtheriae yang ada toksinnya. Kemudian dia bisa menginfeksi ke bakteri lain Corynebacterium diphtheriae tidak ada toksinnya. Nanti dia bisa memproduksi toksin gitu ya, yang menyebabkan adanya kasus ini tahun 2014 itu ada sekitar 421 kasus. Secara etiologi difteri disebutkan oleh, saya sebutkan tadi, Corynebacterium diphtheriae. Dia itu selnya bentuknya pleomorfik. Pleomorfik itu artinya dia berbagai macam bentuk. Jadi bentuknya tidak tetap, tidak basil saja atau kokus saja, tapi dia ada basil, ada kokus, ada tidak berbentuk dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu biasanya dia dikasih penunjang pewarnaan lain namanya Albert stain. Di pewarnaan Albert, di mana pewarnaan Albert ini itu dia mengandung malaket hijau. Jadi selnya berwarna hijau, kemudian dia ada struktur gada di bagian ujung-ujungnya. Sehingga dia seolah-olah itu seperti huruf Cina, dikatakan seperti itu. Ya. Kemudian di mediumnya agar telurit ya warnanya seperti hijau, agar darah warnanya seperti abu-abu ke hitam, bulat gitu ya. Agak cembung juga. Kemudian di TRF di Jawa Timur itu kasusnya tahun 2010 304, tapi naik di tahun 2012 sekitar 936 gitu ya. Case fatality rate, angka kematiannya itu tahun 2012 ini ada kasusnya tinggi tapi angka kematiannya rendah dibandingkan tahun 2010 yang kasusnya sedikit ya tapi kematiannya banyak karena ini sudah mengalami ada pertolongan lah kepada pasien yang terinfeksi bakteri difteri ya. Difteri ini yang disebabkan oleh Corynebacterium diphtheriae itu menular lewat percikan ludah atau makanan yang terkontaminasi ya. Jadi secara ingesti kuman masuk menginfeksi tenggorokan gitu ya. Jadi tenggorokannya itu ada pseudomembran radang gitu ya, biasanya radang, terus kompilasi jika tidak segera diobati dapat menimbulkan kompilasi menyerang ke ginjal atau jantung. Jadi umumnya difteri ini menyerang ke anak-anak ya. Indikasinya gejala klinisnya sakit kepala, pembekakan kelenjar limfa di leher, sulit bernafas karena dia akan masuk yang situ, hidung beringus, cair, lama kelamaan kental dan berdarah, suaranya serak, batuk, sulit menelan, sakit tenggorokan, demam dan cepat lelah. Diagnosa tindakan medis mengambil sampel lendir di tenggorokan, hidung, dan melalui bisul, tumbuh di kulit, diperiksa di laboratorium. Di sini kan ada bisul juga. Kemudian ini laboratorium diagnostik untuk apa namanya screening atau mengetahui atau mengidentifikasi adanya toksin pada Corynebacterium diphtheriae. Jadi kalau saya disebutkan kalau difteri ini bakterinya ada dua, ada yang mengandung toksin sama tidak toksin. Jadi kita periksa pakai metode namanya ELEX. Ya. Jadi stripnya ini mengandung antitoksin difteri, dosisnya adalah 750 unit per mili gitu ya. Kemudian kita inokulasikan kontrol positif ya difteri yang mengandung toksin dan difteri yang tidak mengandung toksin. Kemudian di tengah itu kita goreskan, setrikkan sampel yang ingin kita ketahui apakah dia mengandung toksin atau tidak ya. Jika dia terjadi presipitasi di daerah yang ada toksinnya, ini mengindikasikan bahwa sampel kita itu mengandung toksin seperti itu. Ini kita dibiarkan di agar darah yang mengandung darah kelinci ya.
mengandung darah kelinci, kemudian 20 ml, kemudian diinkubasi 30 derajat Celcius selama semalam. Untuk pengobatan difteri, antitoksin dengan dosis 20.000 sampai 100.000 unit secara intramuskular atau intravena di bawah di otot atau di bawah kulit. Antimikroba bisa pakai penisilin dan antimikroba.